masker saya ditarik-tarik. Masker dokter Iya, ditarik-tarik, ya ampun. sampai hampir dicakar apa. Dicakar ya, Dok, ya? Salah sedikit teriak, berontak, akan terasa nyeri gitu kan. Iya, bener, Dok. Jadi yang harus kita lakukan apa, dengan metode dari Dokter Madian ini. Dari Dokter Salah satu Madian ini ya, Dok, metode ya? apa, metode klaim namanya. Halo, selamat pagi. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di podcast Bincang Sehat bersama dokter. Nah, kali ini bersama saya, Dinda Kartika, kita akan membahas kembali tentang sunat, tapi berbeda nih, karena kita akan membahas tentang sunat anak berkebutuhan khusus, yang dimana kita akan mengetahui tentang perbedaan antara sunat anak berkebutuhan khusus, dan juga perbedaan antara dengan sunat biasa, kemudian metodenya dan prosedurnya. Nah, untuk itu saya telah mengundang narasumber dokter dari Rumah Sunat Dr. Mahdian, yang dimana kita di sini akan mengupas tuntas habis tentang sunat anak berkebutuhan khusus. Langsung saja saya panggilkan kepada Dr. Randi Pratama. Halo, selamat pagi dokter. Halo, pagi Mbak Dinda. Pagi dokter, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dokter? Oke, boleh. Ya. Ya, perkenalkan saya Dr. Randi Pratama Putra atau biasa dipanggil juga Dr. Randi. Untuk saat ini saya lagi diamanahi di Rumah Sunat Dr. Madian cabang Kebayoran Lama. Oke, udah ada yang pernah ketemu saya belum? Jadi Belum saya, ada Dok. yang ketemu, sapa aja ya, jangan ragu ya. Jangan ragu ya dok ya. Dokter apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Baik Mbak Dina ya, Dok, gimana, ya? sehat nggak? Alhamdulillah sehat dokter. Kelihatannya gimana nih dok? Sehat. Sehat ya dok ya. Sama dokter juga kelihatannya sehat. Iya. Gimana dok kegiatan saat-saat ini dok? Karena melihat pandemi kan sudah mulai membaik ya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah juga ya, saya lihat juga kan di Jakarta Ya. udah hampir 100% untuk vaksin. Oh, Mbak udah Dinda udah 100% vaksin ya? belum? Sudah dong dok, saya Udah sudah ya. 2 kali. Ya, yang belum vaksin harus vaksin ya. Betul, jangan lupa sampai ayah bunda untuk vaksin juga ya, karena vaksin itu penting ya dok ya, Iya. untuk menjaga kekebalan imunitas kita juga ya dok. Iya, betul. Betul. Nah nih dok ya, di sini kan kemarin saya sudah berbincang nih dok dengan dokter Encep mengenai tentang Mahdian System, Ya. kemudian apa itu sunat dan manfaat dari sunat itu sendiri. Nah sekarang kan kita mau membahas nih dok ya tentang anak berkebutuhan khusus, tapi masih banyak nih dok ayah bunda di rumah yang tidak tahu tentang sunat anak berkebutuhan khusus. Mungkin bisa dijelaskan dokter kepada ayah bunda di rumah tentang apa sih sunat anak berkebutuhan khusus itu? Jadi kan kalau sunat anak berkebutuhan khusus itu berbeda ya cara penanganannya dengan anak yang normal. Bedanya apa? Dari anaknya itu sendiri juga. Itu kan biasanya contoh misalnya pada ADHD. Udah Oke. pada tahu belum nih singkatan dari ADHD itu sendiri apa? Belum nih dok, boleh dijelasin? Ya, singkatannya itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau bahasa Indonesianya itu gangguan pusat perhatian dan hiperaktivitas. Oh Gitu. begitu dok. Hmm. Nah itu gimana sih dok perilaku yang biasanya dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk yang anak-anak hiperaktif ini ya? Biasanya itu kalau misalnya kita panggil atau untuk kontak mata, dia jarang kontak mata ke kita. Oh begitu, Iya, sama baik. kurang respon biasanya. Oh oke. Nah dok, kalau misalkan dari ciri khas tersendiri dari anak-anak berkebutuhan khusus itu, bisa nggak sih dok terlihat dari sejak mereka kecil? Jadi biar ayah dan bunda di rumah ini bisa aware juga nih dok untuk tahu bahwa anak-anak ini juga ternyata mengalami hiperaktif begitu dok. Bisa sih. Jadi dia itu biasa bisa mulai kelihatan itu dari usia 2 tahun ke atas. Jadi kan 2 tahun ke atas itu rata-rata untuk anak-anak itu udah bisa bicara, untuk komunikasi gitu kan. Baik, betul. Iya, jadi kalau kita lihat misalnya ya, kita panggilnya namanya, misalnya namanya Budi gitu kan, "Sini sini Budi," gitu. Tapi kalau dia misalnya nggak nengok gitu kan, kalau jarang respon, itu bisa kita curigai ke arah sana. Jadi kalau misalnya curiga-curiga ke arah ADHD, Oh itu bisa begitu. dibawa ke dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak ya Iya, dok untuk ya? dikonsultasikan lebih lanjut. Oke, baik Gitu. dok. Nah dok, di sini tuh ya dok, aku pernah baca nih dok tentang artikel yang membahas tentang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini jika ingin dilakukan sunat harus benar-benar dalam keadaan yang sehat walafiat dok. Jadi nggak boleh yang namanya demam, tidak boleh batuk, tidak boleh sakit gitu dok. Nah itu memang prosedurnya seperti itu dok atau bagaimana ya dok? Oh iya betul. Jadi Oh kan betul nanti, ya? biar tujuannya biar apa? Biar nanti dia nggak bisa lebih tenang gitu kan, Baik. kemudian nggak ngerasa kerusuk sana sini. Jadi Betul. diutamakan kondisinya harus fit, harus sehat gitu.
Oh begitu, jadi Hmm. memang kondisi prosedurnya itu memang harus sehat ya Dok ya? Mhm. Dan saya juga baca nih Dok sedikit, mohon maaf ya Dok ya, Iya. aku, baca dari artikel tapi aku bener-bener kepo banget nih Dok. Nah katanya tuh kalau misalkan anak berkebutuhan khusus ini kan mereka sangat hiperaktif ya Dok ya, Hmm. jadi saat mau melakukan tindakan itu perlu dibius coba Dok. Hmm. Nah itu di Rumah Sunat Dokter Madian emang harus melakukan seperti itu juga atau mereka ada cara lain nggak sih Dok? Oh iya, pastinya kalau misalnya anak dengan kebutuhan khusus dan di Rumah Sunat Ramadan ini, ataupun yang tidak kebutuhan khusus, Mhm. semuanya itu kita lakukan tindakan dengan bius. Biusnya Oh bius baik, lokal. bius lokal Jadi ya Dok ya? ya, Oh jadi akan baik. terbius di lokasi yang akan dibius saja, Oh tapi dia dalam keadaan baik, tetap sadar dalam gitu. keadaan tetap sadar ya Dok ya, berarti Iya, tidak ada nih Dok ya dalam keadaan bius total. Jadi biar ayah bunda takutnya kan takut nih Dok kalau iya, misalkan sampai anaknya harus dibius total gitu kan ya Dok ya. iya. Oke, nah Dok, kira-kira tuh ada umur yang tepat nggak sih Dok untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, dilakukan sunat? Kalau untuk, usia khusus sih nggak ada. Jadi Khusus nggak ada ya Dok heeh, ya? cuma minimal untuk sunat itu bisa dari usia 7 hari setelah lahir Oh 7 hari setelah lahir? sampai dia Baik. remaja udah bisa sih, nggak Baik. ada masalah. Oh nggak ada masalah Dok Mhm, ya, berarti tidak ada perbedaan ya Dok ya nggak ada antara beda, sunat anak biasa dengan sunat anak berkebutuhan khusus ya nggak Dok ada ya? beda. Paling pas Baik. penanganannya aja lebih safety, lebih bisa kita komunikasiin ke anak yang mau disunat itu. Jadi kita bicara dari hati ke hati, supaya anak itu mau lebih tenang gitu Oh saat begitu, disunat. baik betul ya Dok ya. Nah Dok, kan memang untuk melakukan sunat ini kan memang agak sedikit sulit ya Dok ya, Mhm, apalagi, dan harus dilakukan oleh tim medis yang profesional seperti dokter yang profesional dan mhm, tenaga medis, yang berpengalaman juga, mhm. seperti itu. Nah, gimana sih Dok cara menangani anak-anak, yang berkebutuhan khusus ini saat dokter ingin menangani tindakan? Oh iya, pastinya iya dong harus dengan dokter yang udah profesional di bidangnya. Betul, Kenapa? Kalau misalnya bisa salah-salah kan nanti yang bisa kena juga untuk anaknya itu kan. anaknya itu ya Dok ya? Iya, bisa nanti kepala penisnya beresiko Aduh, terpotong, atau lecet, lecet ya Dok ya? iya, Mhm, ataupun nanti bisa jadi infeksi kalau betul. salah-salah dalam tindakan. Jadi kalau di Rumah Sana Dokter Madian ini, kita utamakan ya untuk safety dan juga dia minim perdarahan, Betul, kemudian dia minim nyeri, minim nyeri ya, Dok, ya? ya sama juga dia nggak perlu pakai perban sama jahit-jahit Udah lagi. nggak perlu pakai perban dan tanpa Iya, jahit ya, ya Dok, tanpa ya? Oh, jadi begitu ya, Dok, ya, cara, Rumah Sunat Dokter Madian ini menangani anak-anak berkebutuhan khusus untuk sunat ya, Dok, ya? Tapi iya, sebelumnya boleh silakan, Dok, diminum dulu, ini sudah disiapkan, Dok, tapi mohon maaf belum ada sponsor ya, Dok, ya. Jadi sponsornya masih cangkir putih. aman kan nih? Aman dong, Tanpa sianida ya? tanpa dong. Segar. Seger ya, Dok, ya. Nah, kita balik lagi nih, Dok, ya, dengan perbincangan kita tentang sunat anak berkebutuhan khusus. Kira-kira ya, Dok, ada nggak sih, Dok, resiko bagi anak-anak berkebutuhan khusus jika mereka tidak, dilakukan tindakan oleh dokter yang profesional dan dokter yang berpengalaman pastinya ya, Dok, ya. Ada nggak sih, Dok, resiko-resiko yang berbahaya? Oke, resikonya pasti ada ya. Jadi kalau misalnya tidak pada yang pakarnya yang di bidangnya, itu nanti dari segi estetik pun juga nanti akan tidak teratur bentuknya. Oh, betul, Kemudian baik. apalagi, nanti bisa juga banyak perdarahan yang muncul, Mhm, kemudian nyeri, ya kan? Karena kan betul. anak berkebutuhan khusus sensitif kan, Iya, betul sekali, salah-salah Dok. sedikit, teriak, berontak, akan terasa nyeri gitu kan. Iya, benar, Dok. Jadi yang harus kita lakukan apa, dengan metode dari dokter Madian ini. Dari dokter Salah satu Madian ini ya, dengan Dok, ya? metode apa, metode klem namanya, Oh klem dokter begitu. Madian. Berarti untuk metode dari anak-anak, rumah sunat dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, Mhm. itu menggunakan Mahdian Claim juga, Dok? Iya. Oh, saya kira Mahdian Claim hanya digunakan untuk sunat biasa saja, Dok, Oh sunat anak. enggak dong. Enggak, Dok, ya? Bisa Berarti untuk memang Mahdian Claim ini sangat aman dan nyaman ya, Dok, aman ya? dan nyaman. Tidak hanya untuk, sunat anak bayi saja, anak-anak, tapi untuk anak berkebutuhan khusus juga bisa ya, Dok, ya? Iya, Jadi ini alat-alat untuk metode dari anak-anak berkebutuhan khusus ya, Dok, ya? iya. Boleh dijelaskan, Dok, itu metodenya apa aja sih, Dok, yang digunakan? Ini namanya Mhm. Madian klem. Oke. Ini Oh, ada ternyata klemnya, Mahdian Claim ya, Dok, ya? iya. Ini contoh klemnya, dia ada Betul. variasi ukuran. Variasi Iya ukuran? dari ukuran 12, 14, sampai yang paling besar ada ukuran 26, Oh, baik. gitu. Jadi beda-beda diameter dari ukuran penisnya itu beda juga klemnya, Iya? gitu. Nah, ini contohnya ini ada ini ya, manekin dari penis Heeh, ya. baik. Jadi nanti kan kita sebelum disunat itu kita pastikan dulu, Oh, begitu, dari Dok. ukuran Iya? penis anak tersebut, Mhm. kemudian apakah penisnya dia tenggelam Oh, atau begitu. memang dia muncul gitu kan. Maksud tenggelam ini apa? Karena pengaruh dari gemuk
Dari Biasanya gemuk ya iya, dok ya? biasanya dia ketimbun lemak jadi dia agak terbenam itu Agak penisnya. terbenam ya dok Ya ya? jadi itu entar ada metode sendiri gitu. Ada metode sendiri ya dok ya? Oh Kemudian kita lihat baik. kan dari penisnya, kemudian Mhm. untuk biusnya itu dia sekarang tanpa jarum suntik. Tanpa jarum suntik Iya, ya jadi nggak dok perlu lagi ya? pakai jarum suntik, namanya itu Betul. Comfort In, ini ada Comfort alatnya di in. sini ya, Oh baik, atau boleh jet di injection. Jack injection ya dok ya? Jadi ibaratnya Mhm. kayak pakai pistol air ya. Oke. Ini ada alat pengokangnya, sama ini alat untuk, jet injection-nya, Jack injection. ya. Tadi Ja dokter tuh juga bilang ya mhm, bahwa di rumah sunat ini kita sudah tanpa jarum ya iya, dok ya? tanpa jarum sama Mhm. tanpa benang ya. Tanpa benang, tanpa Iya, perban juga ya dok ya? mhm mhm, Wah luar biasa sekali ya iya. ternyata ini Ini kan ada jet Madian Claim itu injection-nya, sendiri. Mhm. kemudian nanti ada alat untuk, buat biusnya. Ini Oh ada di baik. sini ya. Oh Jadi ada nanti ya dok masukin ya? ke sini, Mungkin bisa dilihatkan dok? ya ini untuk Soalnya alat. biar ayah bunda tahu nih dok buktinya kalau kita sudah tanpa jarum, tanpa perban, tanpa jahit seperti itu. Sudah lengkap sekali ya dok ya berarti dari Iya. Mahdian Claim ini sendiri karena sudah tidak pakai jarum. Oh bentuknya Jadi ini seperti ada ini alatnya, ini ya? ada nozzle-nya. Oh Jadi nanti ini nozzle-nya ada baik. lidocaine atau untuk cairan untuk biusnya dimasukkan ke Oke. sini, kurang lebih 0,3 sampai 0,5 cc. Oh Terus oke baik. kita masukin ke sini. Nah, nanti akan ditembakkan di bagian bawah 2 titik. Jadi nanti ibaratnya kan disemprot gitu kayak Iya pistol disemprot, air, iya betul. langsung nanti cairannya masuk ke dalam, terus nanti terbius di sekeliling dari penis Oh tersebut. baik. Ya, jadi nanti Iya kita lakukan tindakan sunat setelah memang dia benar-benar tidak terasa. benar-benar tidak Gitu, terasa ya. Itu iya. kira-kira Jadi itu berapa lama diblok tuh dok? itu sarafnya itu. Kurang lebih itu bisa terblok, 1/2 jam sampai 2 jam gitu. Setengah jam sampai 2 jam ya dok ya? Iya, kita nanti kalau udah Oke. mulai pun udah hilang dari refleks biusnya itu nanti ada tambahan obatnya kita. Ada Ada tambahan yang lewat obatnya ya dok ya? anus atau lewat Mhm. dubur, bisa juga nanti yang lewat oral, bisa sirup ataupun Oh tablet. baik, Mhm. oke. Itu obat untuk pasca sunat berarti ya dok ya? Iya, obat-obatannya Oke. nanti lengkap ada anti radang, ada anti nyeri, Mhm semua mhm. lengkap di kit, Madian Pasca Wah Sunat. luar biasa sekali ya ternyata bukan hanya dari metodenya saja tapi dari pengobatannya pun juga dilakukan dengan sangat lengkap sekali ya dok. Jadi nggak hanya tindakannya saja dok ya yang kita lengkap tapi dari pengobatannya juga. Oh iya, ini ada yang ketinggalan nih. Apa Bapak tuh saya juga dok? bawa nih. Oh Ini circumcision kit iya, ya dok ya? ini kit dari Dokter Madiannya. Oh Jadi nanti baik. ini dalamnya ada kasa Kasa steril, steril, kemudian ada juga betul. handscoon sterilnya, Mhm. sama ada duk steril, itu untuk tindakan sunatnya. Oh Jadi ini sekali baik. pakai, jadi Sekali nggak dipakai pakai ya dok? berulang-ulang. Betul. Jadi untuk, sunat anaknya itu juga higienis. Higienis ya dok ya. Iya. Kemarin memang dokter Encek juga sempat agak menyinggung tentang circumcision kit ini ya dok ya. Iya. Memang ternyata alat yang dipakai di rumah sunat dokter Madian ini semuanya sekali pakai ya dok ya, bukan Iya. yang disterilkan ya dok ya. Mhm. Baik luar biasa sekali ini dok. Oke, nah dok, walaupun dari segi metode sudah lengkap, Mhm. pengobatan juga sudah lengkap, Iya. tapi ini ayah bunda nih kayaknya masih agak susah nih dok untuk membujuk anak-anaknya mau untuk melakukan sunat gitu ya dok ya. Apalagi ini kan untuk anak-anak berkebutuhan khusus Iya. yang dimana mereka lebih hiperaktif, lebih lebih susah untuk diatur gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok kira-kira tips bagaimana caranya untuk membujuk anak-anak berkebutuhan khusus ini melakukan sunat? Nah, kalau di Dokter Madian ini ada fasilitas kita datang ke rumah atau home Oh care. baik, Iya, oke. jadi untuk pasien dan orang tua tinggal nunggu di rumah. Oh begitu. Nah, kita di tim medis kita nanti akan mendatangkan ke rumah pasien tersebut Oh gitu. begitu. Kenapa? Itu Mhm. juga lebih bagus kenapa? Kadang kalau anak-anak sunat di klinik kan dengar anak-anak yang sebelumnya nangis, Betul, teriak, betul. jadi takut gitu Jadi kan, takut iya baik dok. dari orang tua ataupun anaknya. Jadi Betul. yang biar merasa lebih nyaman dengan apa? Sunat di rumah gitu Dengan kan. sunat di rumah ya dok ya. Iya, Memang saya juga setuju ya dok dengan adanya sunat di rumah seperti ini iya. membuat anak berkebutuhan khusus ini kan biasanya dengan ambience yang baru itu agak susah untuk beradaptasi ya dok ya karena Mmm, mereka merasa takutnya tidak merasa tidak nyaman dan aman gitu kan ya dok ya. mhm, Tapi dengan di rumah sunat dokter Madian ini kita ada layanan yang namanya sunat di rumah ya dok ya. iya. Nah dok, kira-kira kalau untuk sunat di rumah ini, bagaimana sih dok prosedurnya? Apakah, kan pastinya ayah bunda juga ingin mengetahui nih dok ya, yang biasanya melakukan tindakan di klinik jadi dipindah ke rumah sunat ke rumahnya masing-masing gitu dok. Itu bagaimana sih dok kira-kira prosedurnya dari segi
tindakannya begitu? Ya, jadi sebelum kita datang kan, Mhm. dari kita pun sendiri itu udah dipastikan kesehatan kita Oh, dengan apa, cek baik. antigen. Cek antigen. Nah, ini nih Iya, ayah jadi bunda pasti perlu aman, insya Allah didengar aman nih. ya. Iya, betul. Kalau misalnya ada yang positif, ya kita cari tenaga medis yang lain Tenaga memang medis yang yang lain ya, Dok, ya. lebih berkompeten, lebih Betul. sehat. Lebih sehat juga ya, Dok, Iya, ya. jadi kitanya aman, pasien dan keluarga pun aman. Aman, setuju sekali, Dok, dengan Iya. jargon yang tadi ya dokter bilang bahwa untuk sunat di rumah, sunat Dokter Madian ini memang sangat mengedepankan sunat aman dan nyaman. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Dok, ya. Walaupun memang sekarang sudah mulai membaik ya, Dok, ya. Tapi untuk ayah bunda yang kiranya mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus seperti hiperaktif tadi, itu bisa, Dok, itu bisa ayah bunda melakukan sunat di rumah dengan cara memesan melalui website kami ya, Dok, Iya, ya. bisa website, bisa lewat sosmed, banyak Lewat ada. sosmed juga bisa, betul sekali, Dok. Nah, dokter, kira-kira nih, Dok, ya, kan dokter sudah berpengalaman sekali, Dok, menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kira-kira ada nggak sih, Dok, pengalaman atau yang berkesan ataupun kendala-kendala yang dialami saat melakukan tindakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Boleh di-sharing nih, Dok, pengalamannya. Kita Iya. pingin tahu. Pernah ya waktu itu saya Mhm. beberapa bulan yang lalu, Oh, itu ada anak usia kurang lebih 7 atau 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Iya, jadi dia kan untuk saat sunat tuh semangat ya mau sunat. Semangat sekali ya, Dok, ya, Iya, mau kadang sunat, pas di betul. lokasi sunat, tiba-tiba berubah, Berubah, nangis, kaget, berontak gitu syok kan. gitu ya, Dok, ya. Kadang Betul. lumayan banyak bicara gitu kan. Oke. Supaya kita dengan apa? Dengan halus membujuknya dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya, Dok, ya. Maka akan Betul. sampai ke hati juga kan. Terus butuh tenaga Oke. ekstra. Jadi dari keluarganya itu perlu 2 orang yang buat megangin ya kan. Oke. Jadi antara tega dan nggak tega. Tapi kan juga buat demi kebaikan Betul, anaknya kan. betul. Tujuan sunatnya apa sih? Biar higienis, biar sehat Biar dari sehat dan iya, higienis ya, Dok, iya, ya. dari penis anak tersebut Betul. gitu. Waktu itu sampai ada yang masker saya ditarik-tarik. Masker dokter Iya. ditarik-tarik, ya ampun. Sampai hampir dicakar apa. Dicakar ya, Dok, ya. Iya. Berarti dokter juga sempat pernah kena luka-luka sedikit ya, Iya. Dok, ya. Cuma ya nggak apa-apa kan safety dia, safety kita juga kan, Iya, sama baik, lebih betul. hati-hati dalam tindakan itu kan. Tindakannya, Dok, ya. Intinya perlu ekstra sabar. Ekstra sabar ya, Dok, ya. Iya, Berarti sama dokter sabar dong? insya Allah ya. Oke, kalau menghadapi saya sabar nggak, Dok? Oh, sabar, harus sabar Harus banget. sabar. Oke. Iya, yang penting itu dari kita kan nggak cuma dokter, ada perawatnya juga, Betul. ada tim kan di dalam Dokter Madian itu. Mhm. Dari orang tua juga dia bisa mengerti ya kan. Betul. Jadi kita harus sabar dalam menanganinya. Oke. Waktu itu sih alhamdulillah lancar sih. Lancar ya, Dok, ya. Ada pengalaman yang paling berkesan, Dok, atau yang paling diingat gitu, Dok, dari anak-anak yang hiperaktif? Maksud saya, apakah mereka memang harus selalu dalam keadaan yang lincah seperti itu, atau ada malah yang kebalikannya gitu, Dok? Iya, menurut saya itu kan ada momen-momennya memang ya dia Momen-momennya? ada yang kondisinya memang hiperaktif, ada Betul. juga yang memang dia diem-diem aja Oh, gitu kan. begitu ya, Dok, ya? Malah tetap mungkin saking enaknya sampai tertidur gitu ada Sampai juga. tertidur juga ya, Iya. Dok? Oke, saking biusnya jadi malah bius total Sampai ya, Dok, tidur ya? jadinya. Oke. Iya. Jadi ya itulah. Yang penting sih pada dasarnya kalau Mhm. anaknya niat mau sunat sama Betul. orang tua juga nggak memaksakan gitu kan, Mhm. pasti mau, insya Allah lancar sampai selesai Insya Allah itu kan. lancar ya, Dok, ya? Apalagi kan sekarang diiming-imingi sama orang tuanya, "Mau hadiah apa?" Biasanya setelah dari sunat makan enak, Makan enak, atau betul. enggak itu main mobil-mobilan gitu, Mobil-mobilan. robot-robotan Nah, kan. ini boleh nih tips untuk ayah bunda ya, Dok, ya. Iya. Jika ingin membujuk anaknya sunat, bisa dengan cara memberikan hadiah, Iya. mengajak makan kesukaannya gitu ya, Dok, ya. Iya. Ada lagi, Dok, tipsnya lagi, Dok? Atau enggak sekarang nih lagi musim kan game-game online, Game-game malah online, minta betul. voucher ini buat beli diamond Minta katanya. voucher beli Aduh, diamond. anak sekarang tuh ya. Diamond anak sekarang ya, Dok, Iya. ya. Oke. Nah, ini ayah bunda, ini sangat informatif sekali ya, Dok, ya. Penjelasan dari dokter tentang masalah dari anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sekali, dokter, Iya, atas sama-sama, penjelasannya. Mbak Dina. Ini sangat informatif dan mengedukasi sekali kepada saya dan juga ayah bunda di rumah tentang sunat anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu, jika ayah dan bunda mempunyai kendala sunat untuk anaknya, apalagi yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, gak usah ragu-ragu lagi, langsung saja datang ke rumah sunat Dokter Madian karena sudah berpengalaman, juga aman dan nyaman, fasilitasnya lengkap, metodenya lengkap, pengobatannya lengkap, dan juga pastinya akan membuat para ayah dan bunda yakin dan percaya bahwa
Rumah Sunat Dr. Madian adalah yang terbaik untuk tempat sunat ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter Iya, atas sama-sama Mbak waktunya. Dina. Semoga kita bisa melakukan podcast selanjutnya ya dok Insya ya. Allah ditunggu ya Oke, episode baik. selanjutnya. Insya Iya, Allah. baik kalau begitu terima kasih yang telah menonton kita semua. Ayah bunda jika ingin ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau ingin bertanya-tanya, bisa melihat di sosial media kami atau di website kami yang tercatat di kolom description. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Dah.